aja. Aku mau nanya tuh, biar. Kenapa ya? Lanjut lagi. Oke. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih dapat dipertemukan ya. Salawat serta salam tidak lupa kita junjung pada besar kita Nabi Muhammad SAW. Ini sebelumnya mungkin Ana lebih banyak terkait cerita atau sharing-sharing aja ya. Jadi terkait apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Lanjut. Nah di sini ada hadis ya dari Rasulullah SAW bersabda bahwa tetaplah dalam kebenaran dan bersikaplah yang lurus, ketahuilah bahwa bahwasanya amal seseorang tidak dapat dimasukkan ke dalam surga dan bahwasanya amal yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah di sini yang aneh tangkap gitu ya bahwa amal yang dikerjakan secara kontinu gitu ya, secara terus-menerus walaupun sedikit gitu, dimana mungkin gitu ya ketika teman-teman dan mungkin Anda juga gitu ya banyak sekali target-targetan amalnya maupun targetan ya tugas akhir juga gitu ya. Nah di sini mungkin pernah gitu ya di awal mungkin memang yang semangat banget gitu ya, semangat sekali, jadi misalkan mau hafal Al-Quran gitu mungkin langsung dalam sehari halaman, atau mungkin misalkan sholat tahajud juga gitu ya langsung aneh biasanya sih 11 rakaat sama witir gitu ya. Nah itu mungkin ketika di awal-awal ketika kita emang sangat bersemangat gitu ya, justru yang Ana rasakan ketika langsung gitu ya kita langsung banyak gitu ya mungkin seminggu 2 minggu kita laksanakan mungkin bisa gitu, tapi ketika di akhir gitu ya mungkin malah yang Ana rasakan malah semakin turun gitu. Nah alangkah baiknya gitu ya, mungkin ketika memang sudah ada target kita memang mungkin diawali dari yang sedikit namun terus berlanjut gitu. Dimana contohnya Ana tuh kalau misalkan qiyamul lail lah, mungkin dari kecil tuh ayah suka bangunin aneh, mungkin jamnya misalkan mendekati subuh, jadi sholat 2 rakaat mungkin. Nah tapi alhamdulillah gitu ya, itu berlanjut gitu ya seminggu 2 minggu. Nah lama-lama naik gitu, misalkan 4 rakaat 5 rakaat, dan akhirnya gitu ya alhamdulillah mungkin karena orang tua dan juga kebiasaan yang dibangun gitu ya dari kecil. Nah sekarang gitu alhamdulillah sekarang ketika sholat malam qiyamul lail gitu mungkin misalkan terasa berat dulunya, alhamdulillah bisa sebagai yang dilakukan berlanjut gitu, bahkan yang dulunya harus susah dibangunin gitu ya alhamdulillah gitu, kadang alarm bunyi sekali langsung bangun gitu, alhamdulillah gitu. Itu contohnya mungkin yang amalan yang kita kerjakan sedikit tapi secara terus menerus gitu. Kemudian mungkin juga terkait hafalan yang mungkin aneh juga gitu, hafalan itu mungkin masih sedikit-sedikit, tapi ya ditargetkan gitu. Jangan sampai ketika kita sudah targetkan malah tidak dikerjakan, itu juga malah tidak baik gitu ya. Jadi misalkan ya mungkin sehari satu ayat tapi yang berlanjut, dan insya Allah semoga kedepannya akan terus berlanjut gitu. Kemudian ini ada amalan pertama, contoh amalan cinta Allah juga gitu. Yang pertama, jadilah orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Di sini ada di hadis riwayat Muslim, semangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu, mintalah pada Allah dan janganlah engkau lemah. Seperti yang kita tahu ya, sebagai seorang muslim kita jadi bermanfaat lah gitu dimanapun kita berada, meskipun saat ini kita tidak
di kampus ataupun dan sekarang kita sedang berada di lokasi rumah masing gitu ya. Jadi tanamkan gitu ya dari kita sebagai seorang muslim untuk bermanfaat bagi sekitar. Contohnya gitu ya, di rumah gitu ya, Ane tuh ngelihat kesibukan ayahnya gitu ya, meskipun kerja tapi juga ikut gitu ya, ikut bermanfaat, yaitu membantu warga sekitar gitu. Misalkan kemarin tuh terkait ada pembelajaran sholat maid, kemudian mandi jenazah, pokoknya hal seperti itu gitu yang ayahnya tuh yang sebagai panitianya istilah gitu, dan hal-hal lain gitu yang mungkin kita dapat bermanfaat di masyarakat. Mungkin itu yang Ana lihat gitu sebagai sosok ayah-ayah yang Ana kagumi gitu ya. Jadi di rumah tuh kadang awal-awal Ana ngerasa kayak di kampus kok kayaknya bisa sibuk banget gitu ya, sibuk bisa bantu ikut panitia apa, ikut kegiatan apa gitu. Tapi di rumah awal-awal dulu kayak di rumah terus gitu ya, kayak gabut amat gitu, maksudnya kok bermanfaat di masyarakatnya mana gitu. Tapi alhamdulillah kemarin itu mulai, karena memang masyarakat di rumah terus juga kan ya. Nah jadi itu anak di sekitar rumah gitu, di komplek itu tuh seperti tidak punya kegiatan gitu. Bahkan mereka pun meskipun sekolah secara online gitu ya, mereka merasa kayak mereka itu tidak punya kegiatan gitu. Jadi awalan itu ya udah gitu, jadi diadain aja ngaji gitu di masjid. Alhamdulillah alhamdulillah dari Senin sampai Jumat gitu ya, tiap habis maghrib sampai isya gitu ngaji. Alhamdulillah gitu, anak-anaknya pun akhirnya semangat gitu. Bahkan mereka tuh suka cerita kalau misalkan di ngajinya diliburin dulu gitu, terus mereka bilang, ya kak kenapa liburin gitu, saya bingung ngapain di rumah. Bahkan ada seperti itu, dan alhamdulillahnya jadi bermanfaat gitu ya bagi Ane maupun anak-anak gitu ya. Ketika yang mungkin Ane rasa kayak mungkin ini cuma ngajarin ngaji gitu ya, cuma ngajarin abasasa gitu, tapi bagi mereka ternyata mungkin itu manfaatnya luar biasa gitu. Dan komunikasi dengan orang tuanya pun anak-anak ya, komunikasi dengan orang tua anak-anak pun lancar gitu, sehingga mereka orang tua pun juga senang gitu, maksudnya anak-anaknya bisa melakukan kegiatan produktif daripada di rumah tuh biasanya cuma main-main doang gitu. Ya, mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin kita dapat memberikan manfaat ya, tidak hanya harta, tapi juga bisa dengan tenaga maupun dengan ilmu. Kemudian yang kedua ada senangkan hati saudara gitu. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan di dunia, maka Allah akan mudahkan baginya kemudahan urusan di dunia dan di akhirat. Nah, ini mungkin ketika ada saudara kita yang sedang sakit atau ada yang bersedih, mungkin kita bisa sebagai saudara sama muslimnya gitu ya, saling bantu dan menyenangkan hati saudara kita. Kemudian yang ketiga ada berilah makan orang miskin dan orang kelaparan gitu ya. Di sini ada dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 40 sampai 44 gitu ya. Artinya gitu ya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor gitu. Kemudian mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang-orang miskin gitu ya. Nah jadi mungkin ini kita juga ya sebagai selama muslim gitu ya, peka terhadap lingkungan sekitar gitu. Jangan sampai gitu ya saudara seiman kita gitu merasakan kelaparan. Kemudian bantulah orang yang terbelit hutang. Ini pernah, kalau tidak salah ada cerita dahulu gitu ya, bahwa ada orang yang membebaskan utang-utang orang yang dianggap memang mungkin susah untuk membayar utang-utangnya gitu. Mungkin ini bisa sebagai
salah satu contohnya juga. Kemudian yang kelima, membantu orang lain. Sungguh gitu ya, aku berjalan bersama saudara muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beribadah di masjid. Ini tulis Nabawi selama sebulan penuh dari hadis riwayat Tabrani. Mungkin di sini gitu ya, membantu orang lain. Terkadang gitu yang Ani rasakan itu ketika Ani sedang dalam posisi sulit gitu ya, dan ketika ada orang lain yang butuh bantuan gitu, ketika kita membantu orang tersebut gitu ya, bahkan jadinya itu bahkan berbalik ke arah kita gitu. Contohnya mungkin hal-hal mungkin kalau dulu ya waktu di perkuliahan tuh di anak-anak rohis kelas gitu itu ngadain rantik ya, mungkin kalau mungkin diingat gitu. Nah itu ketika dari anehnya pun mungkin ya ada ataupun teman-teman lain ketika sulit juga dalam belajar, tapi kita juga harus sebagai orang yang mungkin duluan mungkin dalam merangkum catatan-catatan itu gitu. Mungkin itu terlihat sederhana mungkin, tapi sebenarnya butuh effort gitu ya buat ngerangkum, terus juga nambahin yang sekiranya apa sih yang masuk soal gitu. Nah ini dia gitu yang Anda rasakan ketika niat gitu untuk membantu orang lain juga gitu ya, membantu pemuda orang lain. Dia ngerasanya pas ujian tuh lancar aja gitu, alhamdulillah. Dan pernah di posisi ketika kayak ya itu malas udah susah mungkin ya, mau bikin nanti tuh kayak yang mana aja belum belajar gitu. Tapi alhamdulillah disitulah malah berbalik ke kita gitu. Alhamdulillah malah diberikan kemudahan gitu. Terus yang keenam, tahan amarah. Siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menutup aibnya gitu ya. Dan di sini mungkin menahan amarah mungkin memang agak sulit gitu ya bagi beberapa orang. Namun di sini juga gitu ya, bahwa dari hadis ini juga ya, siapa yang menahan amarah maka Allah akan menutup aibnya gitu. Jadi semarah apapun kita gitu ya, ataupun mungkin ya dia sudah tidak bisa menahan amarah, kita cobalah untuk bersabar gitu, banyak istighfar gitu. Nah itu mungkin bisa dengan amarah. Kemudian membantu menyelesaikan permasalahan orang lain hingga tuntas. Nah di sini ada hadis riwayat bahwa disebutkan gitu ya, dan barang siapa gitu berjalan bersama saudaranya sampai ia memenuhi kebutuhan saudaranya gitu ya, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak kaki terpeleset ke api neraka gitu. Ini di riwayat At-Tabrani. Kemudian di sini ada dari hadis juga ya, dimana mungkin teman-teman tahu Abu Darda, yaitu Abu Darda mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sabda, tidakkah aku akan memberitahumu tentang tindakan terbaikmu yang paling mulia dari Tuhanmu, yang menaikkan peringkatmu ke posisi tertinggi yang lebih baik bagimu daripada menghabiskan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuhmu sehingga kau menyerang di leher mereka menyerang Anda. Mereka menjawab, ya memang. Lalu Nabi bersabda, itu adalah mengingat Allah atau zikrullah kita. Kadang hal-hal mungkin yang terlihat sepele gitu ya, namun memiliki pahala ataupun nilai yang besar gitu ya. Ya mungkin misalkan kita lagi nunggu atau lagi berdiam diri sambil zikir gitu ya. Mungkin itu ya. Terus dan di sini juga ada Abu Hurairah melaporkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, barang siapa ini salah tulisnya, mungkin subhanallah bihamdi ya 100 kali ketika pagi, dan selesai akan bahkan jika mereka sama dengan luasnya di bumi luasnya bumi di laut. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah ini juga salah satu mungkin amalan yang bisa kita lakukan secara rutin gitu ya,
zikir, kemudian mengucap subhanallah bihamdi gitu. Nah mungkin aneh mungkin di sini lebih banyak saling mengingatkan juga kepada teman-teman buat aneh juga gitu. Aneh menyampaikan hal ini juga ya untuk diri aneh juga gitu. Untuk sebagai reminder bahwa amalan apapun yang kita lakukan gitu ya, jangan sampai kita berhenti gitu, jangan sampai tidak melakukan amalan kebaikan apapun itu. Yang penting kita lakukan tadi ya sedikit demi sedikit, namun tetap pentingnya kita. Mungkin itu aja sih dari aneh. Mohon maaf ya apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aneh stop share aja ya. Ya stop jangan apa-apa.